Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi. Di sini ya aku mau membuat tutorial membuat PHP natif. Jadi pertama-tama teman-teman harus membuat table untuk direlasikan. Nah di sini aku udah membuat table ya, teman-teman bisa pakai dan nah bisa teman-teman langsung di PHP My Admin ya. Di sini aku udah buat namanya database tugas 11. Nah kita bisa lihat di desain. Nah ini ya, aku udah buat 3 table yang saling berelasi. Nah tapi kalau misalnya teman-teman juga bisa dibuat di database di CMD. Caranya seperti ini ya, menggunakan ini teman-teman masuk dulu ke dalam file SAM teman-teman. Lalu habis itu teman-teman bisa create database. Ini untuk membuat database-nya. Kemudian use DB tugas 11 ya. Untuk memanggilnya nih di sini. Jadi tugas DB itu habis itu baru membuat table dengan create table product. Dan di situ create table yang teman-teman inginkan ya. Nah, di sini aku udah buat 3 table pembeli, table order. Terus di atas ini aku buat table produk pembeli. Di bawah berarti pesanan ya. Nah, karena udah terelasi ya, terus direlasikan nih pakai origin key. Saat pembuatan table, masukkan origin key, terus nama filenya, nama yang ingin di origin key-in ya. Terus referensi nama filenya, nama tablenya ya, table dari create table pesanan yang ingin direlasiinnya, terus baru ID. Seperti itu. Nah, setelah jadi, ya kan, dia jadi terrelasi seperti ini, kemudian barulah teman-teman buat untuk di VS-Code-nya. Sini aku buat file koneksi ya, untuk koneksi ke dalam database. Ke dalam PHP My Admin-nya. Ya, di sini servernya localhost, username root, password, DB-nya ini database teman-teman ya, namanya ini aku namain DB tugas 11 tadi. Tapi itu koneksi MySQL, koneksi ke localhost, username, password, DB. Nah, kemudian pakai if. Nah, jika koneksi error ya, maka dia akan menampilkan gagal terhubung ke localhost. Nah, tapi kalau ternyata nggak error, nah maka dia akan muncul pesan berhasil terhubung ke localhost. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ke Postman-nya, terus teman-teman buat nih blank collection ya, terus teman-teman misalnya ya blank collection kan kayak gini. Nah, nanti teman-teman di sini bisa add request folder atau request. Nah, ini aku udah buat untuk table produk. Jadi kesini dulu. Sebelumnya teman-teman buat dulu nih untuk mengaksesnya untuk perintah-perintahnya di VS-Code ya. Di sini itu ada pertama kita karena kan udah buat koneksi. Nah, makanya kita masukkan include
kita include nih, supaya perintahnya berjalan. Nah, if function exists get function ini fungsinya untuk memanggil function di Postman. Nah, kemudian di sini kita membuat function get data table produk. Kita mau manggil function get-nya ya. Itu function data produk, habis itu global pakai gunakan variabel koneksi ya. Bisa tampil koneksi select from product. Ini kita buat untuk melihat table produknya gunakan select from product. Ini koneksi buat ngaktifin manggil si koneksi itu nanti ketika. Nah, habis itu well data MySQL project menampilkan ya produk data. Nah, habis itu di sini kita kasih respon, yaitu statusnya oke, pesan berhasil menampilkan data produk. Ini kalau berhasil, nanti itu habis itu produk, variabel produk. Terus connected tipe ini, terus ada header connect type application JSON. Nah, connect type ini fungsinya untuk menghasilkan ke server kalau datanya terkirim dengan format JSON bukan HTML biasa gitu kan. Terus JSON yang memang fungsi untuk mengubah data array menjadi data objek print cetak. Nah, kemudian di function tambah produk. Kemudian setelah tadi kita buat namanya data produk, sekarang kita mau menambahkan produk, maka buatlah function tambah produk. Itu ada di koneksi. Nah, ini kan aku udah buat kan. Isi dari tambah produk itu ya ada ini merek, ID, merek, ukuran, harga stok. Nah, kenapa ID-nya tidak diketik? Karena dia nanti akan dipanggil di tempat lain. Terus ini hasil MySQL query, koneksi insert into product values. Ya kan? Nah, kemudian dimasukkanlah tuh variabel-variabelnya. Untuk ID kita kosongkan karena ini tadi ada ID, maka ini kosongkan aja karena ID menggunakan origin key. Jadi nggak perlu untuk ditambahkan juga. Bukan origin key. Di sini dia menggunakan auto increment. Dia pakai auto increment jadi nggak perlu. Nah, habis itu, nah ketika berhasil nih maka dia akan menampilkan ini. Kalau berhasil dia bakal berhasil menambahkan data, terus ini nama ininya, mereknya. Terus kalau gagal dia akan ke else. Gagal menambahkan smart. Coba lihat di sini. Ini kan untuk tambah data ya. Nah, sini kita buka Postman-nya kan. Nanti kita akan buat namanya kan tambah data. Ini kalau tampil data nanti kayak gini. Nah, ini Postman aku lagi error ya teman-teman. Tadi aku sempat pencet send dan tapi kayak gini. Tidak bisa apa-apa. Di sini teman-teman panggil namanya localhost kan. Kita pakai localhost phpMyAdmin. Terus ini nama directory teman-teman. Nah, terus di sini nama filenya baru file Viscoti teman-teman. Terus ini baru ditambahin. Ini juga sebenarnya nggak, kalau kita hilangin. Nah,
Yang penting itu 3 ini ya teman-teman. Ini mah tinggal nanti seperti ini aja. Kemudian kita pindah ke edit data produk. Nah ini tuh di actionnya ya, function pesan, edit data. Nah di sini di edit data. Yang ini untuk menampilkan status dan pesan, variabel pesannya ya. Nah di sini di edit produk ya. Seperti biasa global biar supaya terkoneksi. Jika data ID ada, maka ambil data ID-nya. Jika datanya kosong, maka tidak akan dijalankan atau nggak bakal diambil. Jadi kan di edit produk ini, itu kan kita cara ngeditnya kan kita ngelihat dari si ID-nya kan. Nah maka di sini ambil data ID-nya. Gitu loh. Nih, misal terus kita pakai perumpamaan if mengambil variabel ID sama dengan mengambil data ID. Nah, habis itu udah kan, terus habis itu kita isi di bagian table produknya itu ada data apa aja. Kayak gini ya. Nah, habis itu dicek deh teman-teman, cek menghitung ada interest key, posting data, terus dicek menghitung data, itu merek kita post karena dia mau mengedit kan, otomatis berarti dia mengirim data baru, maka gunakan post merek, post ukuran, post harga, post stok gitu. Nah terus dari hasil ini, hasil variabel hasil mana tadi yang udah kita buat di atas, MySQL query koneksi update produk, update ini table produk ya, set dia nge-update apa, ke merek sama dengan variabel merek, ukuran sama dengan variabel ukuran, harga ke harga, variabel harga, stok di mana, dengan apa, dengan ID. Nah kemudian ini untuk pesan errornya nanti dia akan muncul, kalau nggak salah tuh dia bakal muncul di sini ya. Ini tuh nggak bisa karena Postman aku error guys, jadi kita nggak bisa mencoba. Nah udah sampai di situ. Jadi kalau misalnya berhasil dia akan menampilkan ini, kalau gagal dia bakal menampilkan ini, gagal update. Terus kalau misalnya data tidak lengkap dia bakal menampilkan ini gitu. Nah habis itu dihapus data, kan kita mau CRUD, create thread update RU delete kan, ini yang terakhir hapus produk, ini nama teman-teman ya. Nah habis itu global koneksi empty sama ya, hapus produk itu pakainya juga si ID. Kemudian tampil MySQL query koneksi delete, hapus dari tabel produk menggunakan ya ID. Coba kita lihat gitu. Nah oke. Kita kembali ke aku tuh nggak bisa nyoba karena ini Postman-nya lagi error guys. Ini kita juga berarti tadi tampil data, edit, tambah data, CRUD. Nih, harus data. Nah, mungkin itu dia untuk demo kali ini. Oh ya, di sini
juga ya, kita kan mau buat 3 table kan, berarti ini untuk table produk. Kemudian di table pesanan sama, tinggal diganti-ganti aja ya nama-namanya. Terus begitupun dengan table pembeli. Nah, terus nanti di sini ya di postman-nya itu ya udah tinggal kayak gini dicoba. Nanti tuh di sini tuh sebenarnya ada tulisan itu berhasil atau tidaknya. Nah, pesannya tuh nanti ada di sini teman-teman. Sebenarnya nanti masukin datanya di sini ada pilihan posting, post, get, delete tuh. Nah, oke, mungkin ini aja tuh untuk demo untuk demo CRUD API-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.